Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang na'at berupa isim dan na'at berupa jumlah atau kalimat, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Bagaimana pembahasannya? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang na'at, baik berupa isim ataupun na'atnya itu berupa jumlah atau kalimat. Kita akan mengetahui juga kapan na'atnya itu marfu, mansub atau majrur, baik dia na'at hakiki maupun na'at sababi. Mari kita lihat. Ja'a muslimun alimun, telah datang seorang muslim yang pintar, yang alim. Kata alim ini adalah na'at. Kita lihat dia marfu. Kenapa marfu? Karena fa'ilnya atau matsbu'nya ini juga marfu. Setiap matsbu'nya itu marfu, maka na'atnya juga harus marfu. Apabila dia mufrad, berbentuk tunggal satu, maka na'atnya juga berbentuk tunggal satu. Kalau ini juga muzakkar, maka alim ini juga adalah muzakkar. Seandainya kita rubah dia ke mansub, kata alim ini menjadi nasab, ya, maka bunyinya ra'aitu musliman aliman, ya, musliman aliman. Matsbu'nya itu atau maf'ul bihnya mansub, maka alimannya juga menjadi mansub. Begitu juga kalau dalam keadaan majrur dia, ya, kalau dijarkan marartu bi muslimin alimin, saya telah melewati muslim yang alim, maka dia juga majrur, ya. Kalau matsbu'nya mufrad, maka ini juga mufrad. Kalau muzakkar, maka na'atnya juga muzakkar. Kalau dia marfu, maka na'atnya juga harus marfu. Kemudian mari kita lihat nomor 2. Ja'a muslimani alimani. Kita lihat kata alimani ini adalah na'at hakiki, ya. Na'at dari muslimani. Kita lihat matsbu'nya ini musanna dan muzakkar, maka na'atnya juga musanna muzakkar, menunjukkan dua dan menunjukkan laki-laki. Dia juga marfu. Ini marfu, ini marfu. Tanda rafa'nya ini adalah alif, ya. Kalau ini tanda rafa'nya dhammah, ini tanda rafa'nya alif karena dia menunjukkan dua. Ini musanna, ini muzakkar, ini juga muzakkar. Ini marfu, ini juga marfu. Kalau kita rubah ke dia na'atnya ini mansub, maka bunyinya adalah ra'aitu muslimaini alimaini. Ra'aitu muslimaini alimaini. Na'atnya itu mansubnya dengan ya, tanda nasabnya dengan ya. Kenapa? Karena matsbu'nya juga mansub karena dia maf'ul bih. Atau dalam majrur, marartu bi muslimaini alimaini. Alimaini majrurnya dengan ya. Kenapa dia majrur? Karena dia mengikuti daripada matsbu'nya. Matsbu'nya majrur karena apa? Makanya dia juga majrur, ya. Na'atnya juga majrur. Oke. Nomor 3, mari kita lihat ja'a muslimuna alimuna. Sini na'atnya ini adalah mengikuti matsbu'nya. Matsbu'nya ini jamak, ya, jamak muzakkar salim. Maka ini juga jamak muzakkar salim, ya. Ini marfu, tanda rafa'nya dengan waw, ini juga sama, tanda rafa'nya dengan waw, ya. Dia berbentuk jamak, ini juga jamak. Ini dia marfu, ini juga marfu, ya. Atau kita rubah dia ke mansub, ya. Kalau kita rubah ke mansub, maka bunyinya adalah ra'aitu muslimina alimina. Alimina itu dia jamak, ya, jamak muzakkar salim, dan dia mansub, tanda nasabnya dengan ya. Kenapa? Karena matsbu'nya juga jamak dan juga mansub karena dia menjadi maf'ul bih. Atau kita rubah majrur, apa bunyinya? Marartu bi muslimina alimina. Alimina yang majrurnya dengan ya, ya. Na'atnya itu majrurnya dengan ya. Kenapa? Karena matsbu'nya majrur karena ba, ya. Muslimina pakai ya dia. Kemudian kita lihat na'at sababi. Kalau na'at sababi ini berbeda dengan na'at hakiki. Kalau na'at sababi kita lihat alimun, ya. Di sini nakirah, maka ini juga nakirah. Di sini marfu, maka di sini juga marfu. Tapi kalau untuk muannas atau mudzakarnya, dia mengikuti fa'ilnya. Nah, karena ini menjadi fa'il, ya. Ini mengikuti fa'ilnya. Kenapa mengikuti fa'ilnya? Kita lihat ja'a muslimun alimatun ukhtuhu. Nah,
Dia sama-sama nakirah, muslimun dan alimatun sama-sama nakirah. Kemudian marfu juga sama-sama marfu. Tapi kalau untuk muzakkar dan muannasnya, kata alimatun ini mengikuti fa'ilnya. Mengikuti fa'ilnya. Kenapa ini fa'ilnya? Karena kalau kita rubah, ja'a muslimun alima abuhu, ya. Ini ja'a muslimatun alimat ukhtuhu. Maka ini menjadi fa'il. Kita ulangi kembali bahwa nat hakiki itu kalau matsbu'nya mufrad, maka ini mufrad. Ini muzakkar, muzakkar, ini marfu, ini juga marfu. Begitu juga sebaliknya kalau dia mansub atau majrur. Ja'a muslimani, ini juga kalau dia musanna, ini juga musanna. Kalau dia jamak muzakkar salim, ini juga menjadi jamak muzakkar salim. Dia marfu, ini juga marfu. Kalau na'at sababi, na'at sababi ini berbeda dengan na'at hakiki, bahwa kalau ini nakirah, ini juga nakirah. Kalau ini marfu, ini juga marfu, tapi muzakkar muannasnya dia mengikuti fa'ilnya. Fa'ilnya yang mana kata sesudahnya, ya. Oke. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, na'at hina yakunu jumlah. Na'at ketika dia berbentuk jumlah atau berbentuk kalimat, baik itu kalimat jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Kita lihat kaidahnya, al-jumalu ba'dan nakirati sifatun. Kalimat yang sesudah nakirah dia menjadi sifat atau menjadi na'at. Wa ba'dal ma'arif ahwal, tapi setelah mu'arraf atau ma'rifah maka dia menjadi hal. Mari kita lihat, madha yaumun syadidul harri. Kita lihat di sini telah berlalu hari yang sangat panas. Syadidul harri ini adalah menjadi na'at dari yaum, ya, na'at dari yaum. Kenapa? Karena yaumunnya ini nakirah. Yaumunnya nakirah. Tapi kalau seandainya kita rubah madha al-yaumu, yaumnya ini pakai alif lam, maka syadidul harnya ini bukan lagi menjadi sifat tapi menjadi hal, ya. Itu dia. Begitu juga kalau seandainya na'atnya itu berbentuk kalimat, ini bukan berbentuk kalimat, dia berbentuk isim, ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Madha yaumun harruhu syadidun. Yaumun ini matsbu' atau man'ut, ya. Tapi mana na'atnya? Na'atnya adalah harruhu syadid, ya, ini na'atnya. Na'at dari apa? Dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dari mana? Dari mubtada dan khobar. Ini jumlah ismiyah dari mubtada wa khobar. Okay. Jadi al-jumlatul ismiyatu min mubtada wa khobar fi mahalli raf'in wa huwa na'tun, ya. Jumlah ismiyah dari mubtada dan khobar, mana itu harhu, ini mubtadanya, ini syadidnya, ini adalah khobarnya dalam keadaan rafa' dan dia adalah na'at. Dan kalau kita rubah yaumunnya ini tidak lagi nakirah, madha al-yaumu harruhu syadid, maka harus syadid itu tidak lagi sifat tapi menjadi hal, ya, menjadi keadaannya, menjadi hal. Kemudian mari kita lihat nomor 2. Absartu rajulan sabihan. Saya telah melihat laki-laki yang berenang. Kata sabih ini adalah na'at, ya. Adalah na'at dari rajul. Tapi kalau kita rubah dia, absartu ar-rajula sabihan, ar-rajula sabihan menjadi ma'rifah, dia menjadi ma'rifah, dia lagi tidak menjadi na'at, tidak menjadi sifat tapi menjadi hal, ya. Kuncinya di kata rajul ini, di kata yaum ini. Kalau kita rubah menjadi ma'rifah, maka dia tidak lagi menjadi sifat, tidak lagi menjadi na'at tapi berubah menjadi hal. Okay. Kita lihat absartu rajulan yasbah. Saya telah melihat laki-laki dia sedang berenang. Kata yasbah ini adalah na'at, ya, na'at. Tapi bukan fi'il mudhari'nya, jumlah fi'liyahnya yang menjadi na'at. Jumlah fi'liyah dari mana? Dari kata yasbah, dari fi'il yasbah dan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, ya, dhamir mustatir, takdirnya huwa, ya. Na'atnya adalah jumlah fi'liyah dari fi'il wa fa'il, dari fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, yaitu kata ganti yang tersembunyi, takdirnya adalah huwa.
Kemudian dia dalam keadaan nasab, ya, fi mahalli nasbin, ya, tidak dibilang dia mansub tapi fi mahalli nasbin karena berupa jumlah fi'liyah. Kemudian kalau kita rubah absartu ar-rajula yasbahu, maka yasbahu atau jumlah fi'liyahnya ini tidak lagi menjadi sifat tapi menjadi hal, ya. Kuncinya di rajul ini kalau kita ganti pakai alif lam menjadi ma'rifah, maka dia telah berubah menjadi hal, tidak lagi menjadi sifat. Kita lihat nomor 3. Nazartu ila safinatil ghariqatin. Ini adalah na'at. Tapi kalau kita ganti nazartu ila safinati, maka ghariqah tidak lagi menjadi na'at tapi menjadi hal, ya. Kita lihat nomor selanjutnya di bagian di nomor 3 bagian selanjutnya. Nazartu ila safinatin taghraqu. Kata taghraqu. Taghraq ini apa di sini? Di sini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dari fi'il wa fa'il. Fi'ilnya mana? Fi'il taghraq, tenggelam, ya. Saya telah melihat kepada kapal yang tenggelam. Jadi jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya ini adalah kata ganti yang tersembunyi. Dia ini menjadi na'at. Menjadi na'at fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Kenapa dalam keadaan fi mahalli jarrin? Ya karena dia berupa jumlah fi'liyah. Kalau kita rubah taghraq ini atau jumlah fi'liyah ini menjadi hal, yaitu dengan cara mengganti safinahnya dari nakirah ke ma'rifah. Safinatin kita buat ilas safinati, maka taghraqnya atau jumlah fi'liyahnya berubah menjadi hal. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa na'at hina yakunu jumlah, na'at ketika berupa jumlah atau kalimat, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, kalau kita rubah matsbu'nya itu menjadi ma'rifah pakai alif lam, yaumun menjadi al-yaum, maka na'atnya itu tidak lagi menjadi na'at atau menjadi sifat tapi berubah menjadi hal, ya. Kemudian na'at yang berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, dia dikatakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin. Tidak dikatakan lagi dia marfu karena tidak kelihatan barisnya marfu, ya. Kalau begini ya ini marfu, tapi kalau udah satu paket begini dia dikatakan fi mahalli raf'in. Kemudian ini mansub memang, tapi kalau kata yasbah ini berupa jumlah fi'liyah tidak kelihatan dia mansubnya, maka dikatakan fi mahalli nasbin. Posisinya menempati kedudukan nasab. Kemudian ini juga majrur, tapi kalau dia jumlah fi'liyah tidak dikatakan majrur, tapi dikatakan fi mahalli jarrin atau menempati posisi jar. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Bagi kawan-kawan yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.